Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Taib dengan NIM 230590100338. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam kimia pangan, iaitu air. Pembahasan yang saya sampaikan mencakup pengertian air, struktur kimianya, jenis-jenis air dalam bahan pangan, fungsi air, sifat-sifat kimianya, sampai beberapa reaksi penting yang melibatkan air. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan mudah. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian air. Air merupakan senyawa kimia yang tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, atau kita kenal dengan rumus H2O. Dalam bahan pangan, air punya peran yang sangat besar. Jumlah air dalam makanan dapat memengaruhi tekstur, rasa, warna, bahkan daya simpan pangan tersebut. Karena itu, air bukan hanya sekedar cairan biasa, tetapi komponen yang menentukan kualitas suatu bahan pangan. Yang kedua, struktur kimia air. Struktur molekul air itu berbentuk seperti huruf V dengan sudut sekitar 104,5 derajat. Air bersifat polar karena atom oksigen menarik elektron lebih kuat dibandingkan hidrogen. Sifat polar inilah yang membuat air bisa melarutkan banyak zat, sehingga disebut pelarut universal. Dalam pangan, kemampuan air melarutkan berbagai komponen sangat penting untuk proses pengolahan maupun pembentukan tekstur. Selanjutnya, yang ketiga, jenis-jenis air dalam bahan pangan. Di dalam bahan pangan, air itu tidak semuanya sama. Secara umum, air dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, air bebas, iaitu air yang mudah menguap dan mudah digunakan oleh mikroba. Makanan dengan air bebas tinggi biasanya lebih cepat rusak. Yang kedua, air terikat, iaitu air yang melekat kuat pada komponen pangan. Jenis air ini tidak mudah menguap. Yang ketiga, air terperangkap, iaitu air yang berada di dalam struktur pangan, misalnya pada gel, daging atau buah. Perbedaan ketiga jenis air ini penting untuk dipahami kerana berhubungan dengan daya simpan, stabilitas dan kualitas pangan. Yang keempat, fungsi air dalam pangan. Air memiliki berbagai fungsi dalam bahan pangan, di antaranya sebagai pelarut berbagai zat yang dibutuhkan dalam reaksi kimia, menentukan tekstur makanan seperti kelembutan roti atau kekenyalan daging, membantu proses pemanasan kerana air memiliki kapasitas panas yang tinggi, mempengaruhi pertumbuhan mikroba sehingga ikut menentukan cepat atau tidaknya suatu makanan rusak. Dengan fungsi-fungsi tersebut, dapat dikatakan bahawa keberadaan air sangat berperan dalam pengolahan dan kualitas akhir bahan pangan. Selanjutnya, yang kelima, sifat-sifat kimia air. Secara kimia, air memiliki beberapa sifat penting seperti bersifat polar sehingga banyak zat dapat larut di dalamnya, memiliki ikatan hidrogen yang membuat air punya titik didih relatif tinggi, pH air berada di sekitaran 7, atau bersifat netral. Air bersifat amfoter, iaitu bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Sifat-sifat ini menjadikan air sangat penting dalam berbagai reaksi dan proses yang terjadi pada bahan pangan. Selanjutnya, yang keenam, reaksi penting yang melibatkan air. Ada beberapa reaksi yang melibatkan air dalam kimia pangan, antara lain hidrolisis, iaitu pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Contohnya, pemecahan pati menjadi gula. Pelarutan, ketika air melarutkan garam, gula, vitamin dan komponen pangan lainnya. Denaturasi protein, di mana air ikut berpengaruh terhadap perubahan struktur protein saat proses pemanasan. Reaksi-reaksi ini sangat berpengaruh terhadap rasa, tekstur dan kualitas makanan yang kita konsumsi.
Yang terakhir, penutup. Demikian penjelasan saya mengenai materi air dalam kimia pangan, mulai dari pengertian air, struktur, jenis-jenis air dalam pangan, fungsi, sifat kimia sampai beberapa reaksi penting yang melibatkan air. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih jelas. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.